Oke teman-teman Isdetterling, selamat pagi dan kita sekarang lagi ada di pelabuhan Balige. Kita mau berangkat untuk cari target yang kemarin. Dan cuaca mendukung sekali. Nah, cuacanya itu. Nanti kita berangkat berempat, 2 motor. Kita udah beli tiket barusan dan mudah-mudahan nanti JP. Jadi teman-teman, di bawah sini banyak red devil. Kalau teman-teman bisa lihat red devil, tadi saya juga lihat ikan nila satu. Tapi perbandingannya itu aduh, tadi ini sebanyak ikan red devil, ikan nilainya cuma satu. Oke, kita masuk dulu. Kita bisa masuk katanya. Isdetterling, jarak antara pelabuhan keberangkatan kita dengan pelabuhan tujuan kita itu berjarak sekitar 16 km. Ini kita akan tempuh dengan waktu kurang lebih 1 jam perjalanan. Tapi itu tidak akan terasa lama dan membosankan karena kita bisa sambil menikmati keindahan Danau Toba. Di tengah perjalanan, angin terasa semakin kencang. Danau Toba memang dalam 1 minggu terakhir selalu berangin kencang. Mungkin sudah masuk ke fase musim kemarau. Mudah-mudahan spot yang kita tuju nanti sudah jernih karena sudah berlalunya musim hujan. Setelah 1 jam dalam penyeberangan, akhirnya kita sampai di pelabuhan Nonanrunggu. Tapi dari pelabuhan ini kita masih melakukan perjalanan selama 1 jam lagi menuju ke spotnya. Dan pastinya tidak akan membosankan karena jalur lingkar dalam Samosir itu selain mulus, pemandangannya juga nggak ada obat. Yang suka motoran harus coba jalur ini. Tapi ingat, walau mulus bukan untuk kebut-kebutan. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Pangururan dan kita sarapannya ini. Ini namanya lupis, baru ini namanya ngolongol. Kalau mereka makan igomak tuh. Spaghetti itu, Pak. Oke, kita sarapan dulu sebelum kita nanti pergi ke spotnya. Oke teman-teman, jadi karena saya pengen makan ini, saya minta setengah. Tadi kita udah makan lupis, tapi sekarang kita tambahin ini supaya kuat nanti narikannya. A few moments later. Oke, Isdetterling, kita sudah sampai di spot yang kemarin yang teman-teman minta semua. Jadi yang kita upgrade kan kemarin kita gagal karena powernya kurang kan. Ini besinya udah kita ganti. Tapi sebelum kita masuk ke petualangan trip hari ini, saya akan cerita sedikit. Sebenarnya 2 minggu yang lalu saya juga datang ke sini untuk mencoba targetin ikan monster itu. Sebelum berangkat ke spot, aparat saya yang tinggal di sana bilang kalau di sini selalu hujan lebat dan kemungkinan spot itu akan keruh. Tapi saya bilang, gak apa-apa pra, kita coba aja dulu. Dapat nggak dapat, yang penting kita coba, sekalian jalan-jalan. Dan benar saja ketika sudah tiba di spot itu, terlihat banyak sampah di atas danau. Itu adalah sampah dari luapan sungai-sungai terdekat. Dan warna danau yang biasa berwarna kebiruan, sekarang berubah menjadi putih kecoklatan. Walau dalam kondisi demikian, karena kita sudah jauh-jauh datang ke sini, akhirnya kita mencoba untuk menyelam.
Di percobaan 2 minggu yang lalu, ketika saya coba menyelam di tempat dangkal, betul apa yang dibilang aparat saya itu, memang kondisi air saat ini sangat keruh. Akhirnya, saya langsung menuju lokasi tempat ikan monster itu, yaitu di sekitaran keramba jaring apung. Awalnya, saya kira di sini lebih jernih dibanding di tempat dangkal tadi. Ternyata sama saja, jarak pandang saat itu tidak sampai 1 meter. Ikan red devil yang berwarna cerah saja masih kelihatan samar-samar di pandangan saya, apalagi ikan target kita yang berwarna gelap. Saat itu, walau kondisi air sangat keruh, saya coba tetap menyelam, dengan harapan ikan itu bisa dekat dan bahkan sedekat mungkin biar bisa kelihatan. Sebenarnya dari beberapa kali percobaan menyelam, kamera saya berhasil merekam ikan yang kita cari. Cuman saat itu saya tidak menyadari karena saking keruhnya air. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya kita menyerah karena kondisi air yang tidak memungkinkan, dan kita pulang dengan tangan kosong. Jadi yang kita upgrade kan kemarin kita gagal karena powernya kurang kan. Ini besinya udah kita ganti, baru karetnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasang. Jadi kalau nggak tembus nanti nggak tahu lagi. Mudah-mudahan nanti mantap ya. Oke, kita akan ke sana dulu. Karena desakan dari SDT Link sekalian dan saya juga masih penasaran dengan spot ini dan ikan monster penghuninya, makanya saya putuskan untuk kembali ke spot ini. Di penyelaman pertama, saya menyelam di pinggiran sebelum pergi ke spot keramba jaring apung itu. Karena teman-teman penyelam di sini bilang kalau ikan itu sudah sering bermain ke pinggiran. Kondisi air sekarang sudah jauh lebih baik walau masih terlihat keruh. Di percobaan sebelumnya, saya sama sekali tidak bisa melihat rumput yang ada di dasar danau karena saking keruhnya, dan kita akan coba menunggu di sini. Karena tidak ada yang muncul, akhirnya saya pun naik permukaan. Jadi teman-teman, tadi kita pergi ke lokasi tawes itu yang teman-teman minta. Cuman kita udah nggak bisa lagi superfishing di sana karena Oke, SDT Link saya akan jelaskan kenapa kita sampai diusir dari sana, sedangkan di hari-hari sebelumnya kita tidak ada masalah. Jadi setelah percobaan kedua, 1 hari kemudian ada orang yang datang superfishing ke sana tanpa ada yang menjembatani atau mendampingi dari masyarakat sekitar. Mereka datang dari sebelah kanan, sedangkan kita biasa datang dari sebelah kiri. Dan mereka rencananya mau menuju spot keramba jaring apung itu. Otomatis kalau datang dari sebelah kanan pasti akan berenang melintasi lapak pemancingan yang ada di sana. Saat mereka melintas, katanya di sana lagi ada orang yang mancing. Sampai di keramba, yang punya keramba juga kaget karena ada orang yang datang berenang saat memberi makan ikannya. Tapi yang punya keramba masih welcome, jadi yang marah itu yang punya lapak pemancingan. Dan saya kira wajar marah karena sudah mengganggu lapak pemancingan mereka. Ini jadi pembelajaran juga buat teman-teman penghobi superfishing, kalau mau turun di spot baru, alangkah lebih baik mencari informasi dulu. Jadi begitu ceritanya teman-teman SDT Links. Makanya kita sampai diusir dari sana, dan parahnya lawan kita itu emak-emak Batak, makanya kita cepat-cepat minggat dari sana. Jadi kita nggak akan bisa lagi dapat itu tawes, jadi lupakan saja. Dan kita lagi superfishing di sini. Spotnya ini bagus untuk tempat camping nih. Oke, jadi soal-soal tawes itu kita udah lupakan itu ya. Kita udah nggak bisa lagi ambil itu. Oke, kita coba dulu spot ini. SDT Link di penyelaman pertama di spot ini, saya langsung menyelam di kedalaman 7 meter. Karena di spot sebelumnya saya sudah melakukan equalizing, jadi badan saya tidak akan terkejut lagi dengan tekanan air di kedalaman ini. Sampai di dasar saya coba menunggu dia yang butuh kehangatan dari bara api nanti. Tidak lama menunggu, ada bocil yang menawarkan diri untuk dihangatkan di bara api. Tapi saya menolak dan menyuruh si kecil itu pergi. Tapi banyak orang bilang kalau rasa ikan nila yang kecil lebih enak dibanding ikan nila besar. Apakah itu fakta atau hanya sekedar mitos? Kembali menyelam, ketika saya mendarat di dasar danau, saya melihat ada ikan nila remaja yang sedang memperhatikan saya. Karena ukurannya sudah oke, saya coba bidik.
Cuman saat mau melepaskan tembakan, dari kedalaman ada ikan yang lebih besar datang mendekat. Otomatis ganti target dan langsung melepaskan tembakan. Yaps, tepat sasaran, ikannya coba memberontak, cuman itu akan menjadi hal yang sia-sia. Dan saya pun langsung naik ke permukaan. Oke teman-teman, poin pertama kita setelah kita pindah spot, atau enggak setelah diusir. Ini lokasinya. Di penyelaman selanjutnya, setelah menunggu beberapa saat di dasar danau, kita hanya dihampiri ikan-ikan kelas 1 SMP. Karena masih kecil, jadi kita hanya rekam saja. Dan kita coba menunggu, siapa tahu ada yang besar datang. Karena tidak ada yang datang, akhirnya kita naik ke permukaan lagi. Setelah memulihkan oksigen di paru-paru, saya kembali menyelam lagi. Karena dari tadi saya belum melihat ikan yang besar, kali ini saya akan mencoba menyelam lebih dalam lagi. Di sini saya mencoba menyelam di sekitaran 8-10 meter. Sampai di dasar saya coba menunggu. Di sebelah kanan saya ada ikan nila lubang super babon yang sedang memperhatikan saya. Lalu saya marahkan spray gun ke arah target karena saya lihat ikannya mau kabur. Akhirnya saya langsung melepaskan tembakan. Yaps, tepat sasaran, kita mendapat satu ekor lagi yang mau dihangatkan di bara api nanti. Oke teman-teman, ini ikan kedua tapi di ikan lubang. Lumayan sih, 1 kiloan. Ini ikan lubang. Warnanya coba bedakan warnanya. Di spotnya ini dalam dan bergaru nih tepatnya, bergaru. Jadi ini teman kita juga dapat ikan lubang ini. Jadi kalau teman-teman mau membedakan ikan lubang, nah warnanya ini beda kan? Oke. Le Sinurat, ternyata penggemar SDT juga berjumpa di sini. Mati Le. Ikan ketiga kita ternyata, tapi ikan kedua bagi saya. Oke, kita lanjut dulu. Setelah memulihkan oksigen di paru-paru, saya kembali ke dasar danau untuk mencari target selanjutnya. Begitu mendarat di dasar danau, langsung disambut 2 ekor ikan nila. Ukurannya juga sudah oke, tapi yang belakang lebih menggoda. Tapi saya lihat ikannya semakin menjauh, daripada kehilangan momen, saya pun langsung melepaskan tembakan. Yaps, tambah 1 poin lagi, walau tidak terlalu besar seperti poin sebelumnya. Ikan ketiga saya. Ikan lubang juga kayaknya ini. Warnanya coba ada biru-birunya di kepalanya. Tadi ada 2 ekor ini, tapi yang satu yang kurus baru buta dia matanya. Oke, kita lanjut dulu lagi. Lanjut lagi, kali ini saya menyelam di tempat dangkal karena tadi sewaktu reload karet spray gun ada ikan yang besar bermain di sini. Dan kita mau coba lihat apakah ikannya masih ada di sana. Dan kita coba menunggu di sini. Beberapa saat menunggu, ada ikan nila lubang yang mendekat. Tapi ini bukan yang kita cari, jadi kita cuekin aja. Tepat setelah ikan lubang itu berlalu, saya baru melihat keberadaan ikan yang kita cari. Perlahan saya arahkan spray gun dan langsung melepaskan tembakan. Yaps, tepat sasaran, nambah poin 1 ekor lagi. Ini ukurannya lumayan besar, makanya tadi saya buru-buru reload karet spray gunnya. Oke, ikan keempat. Tadi pertama saya lihat ada ikan nila lubang tapi masih kecil. Dan ini saya lihat dari kejauhan. Ini masih di kedalaman berapa tadi ya? Pokoknya masih di kedalaman 5 meter lah ini. Tapi dia melayang tadi. Besar ya. Nice. Duduk lagi. Lanjut menyelam lagi, sampai di dasar saya coba menunggu ikan yang butuh kehangatan. Kalau teman-teman lihat ikan kecil berwarna bening, itu adalah ikan kaca. Ikan ini menjadi predator bagi larva ikan nila. Makanya kalau ada ikan nila yang sedang ngasuh anaknya, itu sangat pantang untuk ditargetin. Karena kalau kita ambil indukannya, anakannya 100% akan mati diserang ikan ini. Jadi jangan targetin indukan ikan nila yang sedang ngasuh anaknya. Setelah lama menunggu, dari sebelah kiri ada ikan nila yang saya akan tergesa-gesa entah mau kemana. Secara refleks, saya pun buru-buru ngebidik dan langsung melepaskan tembakan. Yaps, tepat sasaran, dan ini akan menjadi poin kita selanjutnya. Ikan kelima. Ini bukan ikan lubang. Dia tadi tiba-tiba lewat dan saya refleks langsung saya bidik. Langsung kena. Di penyelaman terakhir kali ini, saya mencoba menyelam di kedalaman 10 meter.
Biasanya di kedalaman ini, kuping sudah mulai terasa ditekan, tapi masih aman jika sudah melakukan equalizing. Beberapa saat kemudian, ada ikan nila remaja yang lewat. Karena sudah capek dan napas sudah tidak kuat, akhirnya saya bidik dan langsung melepaskan tembakan. Yups, tepat sasaran dan saya pun buru-buru naik ke permukaan. Ikan keenam, ikan terakhir mungkin, kita akan segera balik karena kita harus kejar kapal ke Ononrunggu. Mantap lah ya. Itu semua itu permainan air panas. Dan nanti saya akan upload itu. Ada kan pulau situ, Pulau Tulus namanya. Nanti teman-teman lihat saya upload video di sana. Mantap. Banyak biawak di sana, banyak biawak. Oke, kita selesai dulu. Nah, ini ikan lubang yang tadi. Anggu 1 kilo pra? 2 kilo pra. Anggu 2 kilo nanti. Ya, 1,5 sampai 2 kilo lah. Jadi tadi selesai kita sport fishing. Lokasi setelah kita diusir tadi ya, itu masih ada beberapa ini, berapa ya, pokoknya tadi ada 6 ekor lah saya dapat ini ada sisanya nih. Itu spotnya ini tadi gimana ya, jadi kalau teman-teman lihat ada pergantian warna dari warna hitam ke biru, itu sudah dalam. Dan tanaman-tanaman air yang ini sebenarnya di depan sini udah ada 1 meter, tapi kelihatan dia dangkal karena apa, tanaman air ini menjalar ke atas kayak rumput lapangan sepak bola gitu yang sudah panjang. Ya udah gitu teman-teman. Ini spotnya bagus ya. Cuman memang bukan spot apa ini, ini spot khusus untuk mujair nila gitu. Ya tunggu ya spot Pulau Tulus nanti saya upload. Oke, kita nanti makan sebelum pulang. Sekarang sudah jam 1. Oke, jadi kita santap menyantap. Kita bakar ada 3. Guys, kita akan makan siang guys dengan ikan mujair. Pasti enak ini. Jadi kita ambil bagian ekor yang 2 kilo tadi. Dulu pra. Nanti kamu, oke. Langsung kerjaan mantap. See my message start to spread and I had so many dreams. Then you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be #1. Working hella hard until I get just what I want. Yeah, rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I won. Yeah, always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going
yeah.